warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Kembali lagi bersama saya Nurikma Ramadhani Dan saya Indrawati. Tentunya pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tema sebelumnya. dan kita akan membahas tentang baperan. Siapa nih yang baperan? Saya pastinya. Saya juga guys. Jadi kebanyakan yang berapa persen ya? 1-15% orang Yang cuma tidak baper. uh-uh. Tapi menurut saya itu ya, saya pernah baca salah satu artikel bahwa baper itu adalah 100% hal yang normal bagi orang yang normal. Coba bayangkan misalnya baper itu kan adanya perasaan sensitif, perasaan empati terhadap orang. Bayangkan kalau misalnya manusia tidak diberikan perasaan baper. Kita melihat pemulung, kita melihat pengemis, dan kita tidak melakukan apapun karena kita tidak memiliki perasaan empati. Betul banget, dan ternyata baperan itu ada sisi positifnya juga guys. Kita ada sisi semuanya negatif. negatif. Betul. Tapi ini ya, karena saya merasakan banget bagaimana rasanya jadi orang baperan. Dan sering dikatain ya sama teman-teman saya di kampus, ih baperannya deh, dikit-dikit baper, bilang, ih ngapa nih bapernya, baper nama mau kayak begitu. Nah, bagaimana sih menanggapi sifat baperan dari seseorang? Baperan itu karena kita menerima pemikiran-pemikiran dari orang lain. Misalnya si A pemikirannya seperti ini, kita ambil. Si B pemikirannya sendiri, kita ambil. Ujung-ujungnya kita merasa, karena saya sudah menumpuk di kepala, ini kita merasa baper kayak gini, kita merasa disinggung, padahal bukan kita yang tersinggung. Tapi mungkin karena kita memang dasarnya adalah HSP alias highly sensitive person. Berarti kita memiliki perasaan sensitif yang amat sangat tinggi. Makanya dibilang HSP, high sensitive person. Tapi kelebihan dari HSP itu, dari high sensitive person itu adalah kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui sedikit pergerakan yang ada di sekitar kita tanpa yang mungkin disepelekan oleh orang lain. Saking disepelekannya sama orang lain, kita bisa mendapatkan hal-hal positif dari hal yang kita dapat itu tadi. Terkadang menjadi orang yang HSP itu kayak kita sering dikata-katain, ih baperan banget. Kayak kita memikirkan itu orang yang HSP itu berlebihan, kayak dianggap berlebihan lah. Terlalu memikirkan sesuatu yang seharusnya nggak perlu dipikirkan, yang memiliki emosional tinggi. Kayak nggak serunya diajak bercanda baperan begini. Nah, itu bagaimana sih? Kalau kita sadar bahwa kita adalah seorang yang baperan, ya pertama kita di sisi positifnya tadi, yang misalnya kita bisa mendapatkan hal-hal yang diabaikan atau disepelekan orang lain. Nah, di situ kita mungkin bisa mengembangkan hal positif yang terkecilnya itu yang kita dapat. Yang pertama. Yang kedua, kalau high SP ini sudah melukai diri kita atau sudah sangat berlebihan terhadap diri kita sendiri, misalnya bisa menyebabkan kurang tidur, insomnia, atau migrain karena terlalu banyak mikir atau terlalu banyak merasa, kita bisa meminta pertolongan dari orang lain. Misalnya kita ke psikolog atau mentor-mentor konseling yang lain yang bisa menghealing perasaan baper kita itu. Tapi ini nggak selamanya ya baperan itu negatif. Baperan itu ada sisi positifnya yang seperti tadi itu. Karena kita terlalu peka dengan keadaan. Jadi orang baperan itu seru juga berteman dengan orang baperan. Misalnya teman kita bisa tahu keadaan teman kita, kita bisa lebih peka terhadap perasaan teman kita, dan kita akan berpikir sebelum bertindak. Karena kita akan berhati-hati, kalau saya gini teman saya nyaman gak sih ya kalau aku giniin, bagaimana perasaannya, tindakan. Kalau kita melakukan tindakan ini kira-kira tersinggung deh, kira-kira saya kita mau menjaga perasaan orang lain. Tapi kadang gini, saking menjaganya perasaan orang lain sampai perasaan diri kita sendiri terlupakan. Nah itu makanya dari sinilah kalau itu high sensitive personnya kita sudah terlalu berlebihan, kita perlu mentor atau konseling di orang-orang yang tepat, konseling misalnya psikolog. Tapi psikolognya itu yang orang yang bisa memberikan terapi, yang bisa membantu healing kita, bukan cuma sekedar memberikan tempat curhat doang. Kalau tempat curhat doang kan bisa di teman siapapun itu bisa, tapi yang betul-betul bisa menterapi kita buat mengurangi high sensitive person. Sekali.
gitu. Oke guys, demikian tadi percakapan singkat kami, dan semoga apa yang kita sharing hari ini, apa yang kita bagikan hari ini bermanfaat ya. Betul, bermanfaat bagi teman-teman semua yang mendengarkan channel ini. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe. Tunggu kami di tema selanjutnya. Tunggu kami di tema selanjutnya. See you.